Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Dr. Megayu Fariza memaparkan rencana pengembangan salah satu pelayanan unggulan di rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu unit hemodialisis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan medik merupakan bagian yang terpenting dari rencana pengembangan unit hemodialisis ini. Pelayanan medik adalah salah satu jenis pelayanan rumah sakit yang mengelola pelayanan langsung kepada pasien bersama-sama dengan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang. Pelayanan medik sebagai suatu sistem terdiri dari tenaga, tata laksana, kebijakan, prosedur, sarana, dan prasarana medik harus dievaluasi agar menghasilkan pelayanan medik yang bermutu. Bicara tentang unit hemodialisis, saya ingin menyampaikan pengertian tentang hemodialisis. Hemodialisis adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan yang biasa disebut dengan cuci darah. Hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan cuci darah dengan waktu yang singkat. Tujuan hemodialisis adalah untuk mengeluarkan zat-zat nitrogen yang toksik dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebihan. Hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan cuci darah dengan waktu yang singkat. Tujuan hemodialisis adalah untuk mengeluarkan zat-zat nitrogen yang toksik dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebihan. Unit hemodialisis merupakan salah satu unit layanan unggulan di rumah sakit yang mengalami perkembangan sangat pesat. Untuk unit hemodialisis rumah sakit ini berdiri dari tahun 2003 dan semakin berkembang pada tahun 2018. Sumber daya tenaga yang kami miliki terdiri dari tenaga medis, 1 dokter konsultan ginjal hipertensi, 1 dokter spesialis penyakit dalam yang telah bersertifikat hemodialisis, 1 dokter umum telah bersertifikat hemodialisis, 1 kepala unit hemodialisis bersertifikat hemodialisis, 26 perawat pelaksana yang terdiri dari 16 perawat yang sudah bersertifikat hemodialisis dan 10 perawat pelaksana yang belum bersertifikat. Kami di unit hemodialisis memiliki pelayanan hemodialisis, Center of Excellence, dan pelayanan prioritas di bidang hemodialisis reguler dengan kapasitas 36 mesin, hemodialisis di ruang intensive care dengan kapasitas 2 mesin, hemodiafiltrasi atau yang biasa disebut dengan HDF dengan kapasitas 1 mesin, pemasangan kateter double lumen dan aphesion, sustained low efficient dialysis atau SLED, dan edukasi pelayanan hemodialisis terpadu. Dengan pelayanan yang baik dan mengutamakan profesionalitas, unit hemodialisis mengalami peningkatan jumlah tindakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berikut ini saya akan mencoba memaparkan jumlah tindakan per tahun. Data capaian tindakan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terlihat pada data terlampir meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2023 terdapat tindakan sebesar 24.306 tindakan dan rata-rata per tahun sebesar 2.026 tindakan. Pada data capaian target tindakan tahun 2023, jumlah tindakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tindakan tertinggi pada bulan Agustus 2023 mencapai 2.185 tindakan atau 104,69%. Pencapaian dalam 1 tahun 2023 adalah 24.306 tindakan mencapai 100,94% dari target sebanyak 24.079 tindakan.
Dengan paparan data tersebut, maka untuk meningkatkan pelayanan hemodialisis dan pengembangan unit hemodialisis agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dialisis yang semakin meningkat, sehingga direncanakan penambahan jumlah mesin hemodialisis, pelayanan baru CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya jabarkan rencana pengembangan tersebut terdiri dari yang pertama, penambahan 20 mesin hemodialisis dengan menambah satu ruangan baru yang terpisah dari ruangan unit hemodialisis existing saat ini. Namun jarak ruangan hemodialisis baru dengan existing tidaklah terlalu jauh, sehingga total seluruh mesin hemodialisis menjadi 56 mesin hemodialisis reguler. Yang kedua adalah penambahan layanan baru seperti yang diceritakan di atas, yaitu CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Yang ketiga adalah penambahan sumber daya manusia, yaitu penambahan 10 perawat dan 1 dokter umum. Dengan pengembangan unit hemodialisis ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan layanan dialisis yang semakin meningkat. Ada beberapa catatan penting dengan meningkatnya layanan unit hemodialisis ini, yaitu terjadi kebutuhan akan layanan hemodialisis yang tinggi hampir merata di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan angka penyakit gagal ginjal kronis atau yang sekarang disebut penyakit ginjal kronis terus meningkat dan mulai terjadi pada range usia muda, yaitu 35 sampai 50 tahun, di mana usia itu adalah usia produktif. Untuk itu penting bagi kita semua semakin menyadari pentingnya pola hidup yang sehat dengan menjaga pola makan, olahraga rutin, melakukan medical check up, dan berkonsultasi kepada dokter apabila sudah memiliki diagnosis penyakit tertentu, terutama penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan hipertensi, di mana dua penyakit ini menjadi penyumbang terbesar terhadap komplikasi penyakit ginjal kronis. Sekian pemaparan saya untuk rencana pengembangan unit hemodialisis ini. Semoga penambahan unit hemodialisis ini mampu menjawab tantangan dan harapan untuk pelayanan dialisis di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.